Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Harul Pamungkas dan rekan saya Faiko Nur Rahma, Farel Saputra, dan Hana Zakia Khairunisa. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu circular linked list, struktur data rantai berbentuk lingkaran, dengan memahami konsep, karakteristik, dan penerapannya. Yang pertama itu ada pengertian circular linked list. Circular linked list adalah list di mana not terakhir tidak menunjuk nol, melainkan menunjuk kembali ke not pertama. Berbeda dengan linked list standar yang memiliki ujung buntu atau menunjuk ke nol. Di sini, not terakhir justru putar balik menunjuk kembali ke nol pertama atau head. Inilah yang menciptakan struktur sirkuit tertutup. Jadi, datanya tidak pernah berhenti di satu titik, melainkan membentuk sirkus yang terus berputar secara logika komputer. Selanjutnya ada karakteristik circular linked list. Karakteristik yang pertama, setiap node memiliki data dan pointer next. Jadi, struktur dasarnya tetap sama seperti linked list pada umumnya, yaitu setiap node menyimpan data dan juga menyimpan alamat ke node berikutnya. Karakteristik yang kedua, node terakhir menunjuk kembali ke head. Ini yang jadi ciri khas utama dari circular linked list. Node tidak berhenti tapi justru kembali ke node pertama sehingga bentuk lingkaran. Karakteristik yang ketiga, tidak ada node dengan next sama dengan 0. Artinya, dalam circular linked list tidak ada ujung seperti pada linked list biasa. Jika setiap node pasti terhubung ke node lainnya tanpa adanya 0. Dan karakteristik yang terakhir, transversal bisa dimulai dari node mana saja. Dikarenakan bentuknya melingkar, jadi kita tidak harus mulai dari head, mau mulai dari tengah atau node manapun, tapi bisa menelusuri seluruh data sampai kembali ke titik awal. Selanjutnya ada ilustrasi circular linked list. Di sini dijelaskan bahwa node terakhir menuju kembali ke node pertama, sehingga membentuk lingkaran tertutup tanpa ujung. Artinya, jika kita punya beberapa node, misalnya 30, 30, 10, dan 20, maka alurnya bukan berhenti di 20, tetapi dari 20 akan kembali lagi ke 30. Dengan bentuk seperti ini, tidak ada istilah node terakhir yang benar-benar akhir, karena semuanya terhubung dalam satu lingkaran. Jadi, circular linked list itu membentuk lingkaran tertutup di mana node terakhir akan kembali ke node pertama sehingga tidak memiliki ujung, dan akan terus seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang circular linked list menggunakan analogi jam dinding. Bayangkan sebuah jam dinding yang memiliki angka dari 1 sampai 12. Jarum jam bergerak dari 1 ke 2, lalu ke 3, dan terus berlanjut hingga ke angka 12. Setelah mencapai angka 12, jarum jam tidak berhenti, tetapi kembali lagi ke angka 1. Pergerakan ini terjadi terus-menerus tanpa ada akhir. Hal ini mirip dengan konsep circular linked list, di mana data tersusun secara melingkar dan tidak memiliki ujung. Jika kita perhatikan lebih detail, setiap angka pada jam dapat dianalogikan sebagai node dalam circular linked list. Jarum jam yang berpindah dari satu angka ke angka berikutnya itu seperti pointer yang menunjuk ke node selanjutnya. Ketika jarum jam mencapai angka 12, ia kembali ke angka 1. Ini sama seperti node terakhir pada circular linked list yang tidak menunjuk ke 0, melainkan kembali ke node pertama. Karena itu, struktur ini membentuk sebuah siklus atau lingkaran sehingga traversal dapat dilakukan terus-menerus tanpa berhenti. Selanjutnya yaitu circular linked list memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tidak ada pointer 0, sehingga traversal lebih fleksibel. Kita bisa memulai dari node mana saja dan tetap bisa mengakses seluruh data. Yang kedua, cocok untuk sistem berulang seperti loop, misalnya pada penjadwalan proses atau antrian bergilir, karena setelah node terakhir akan kembali lagi ke awal secara otomatis. Yang ketiga, lebih efisien untuk rotasi data. Kita tidak perlu memindahkan data satu persatu, cukup menggeser pointer sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa circular linked list adalah struktur data yang saling terhubung
membentuk lingkaran dan sangat efektif digunakan untuk proses yang bersifat berulang. Ada kekurangan circular linked list. Meskipun circular linked list memiliki kelebihan, circular linked list memiliki kekurangan. Kekurangan utamanya adalah dia lebih sulit dikontrol, karena tidak ada ujung atau tanda stop yang biasanya berupa nilai 0. Program ini rawan terkena infinite loop, yang artinya kalau kita salah membuat logika, programnya bakal terus berputar menelusuri setiap node tanpa henti sampai komputernya ngehang atau tidak dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita harus ekstra hati-hati saat membuat perintah untuk berhenti. Selanjutnya, ada operasi dasar pada circular linked list. Operasi dasar pada circular linked list ini ada 3. Yang pertama, ada traversal, yaitu proses mengunjungi setiap node satu persatu hingga kita bertemu kembali dengan titik awal atau hit. Yang kedua, adalah insert atau penyisipan. Uniknya, di circular linked list ini, kita bisa menambah node baru, baik di posisi paling depan, di tengah, maupun di belakang dengan tetap menjaga koneksi melingkarnya. Yang terakhir adalah delete. Untuk menghapus node tertentu, di sini kita harus memastikan bahwa setiap node yang dia hapus, pointer dari node sebelumnya harus disambungkan kembali ke node berikutnya, agar rantai lingkaran tidak terputus. Selanjutnya, ada studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus playlist musik. Untuk memudahkan pemahaman dan bayangan kita, mari kita lihat studi kasus pada pemutar musik tersebut. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana fitur repeat all pada playlist bekerja? Bayangkan ada lagu A. Lagu A itu adalah note pertama, dan lagu B adalah note kedua, dan lagu C adalah note terakhir atau ketiga. Dalam sistem biasa, musik akan berhenti setelah lagu C selesai. Namun, dengan penerapan circular linked list, pointer pada lagu C akan menunjuk kembali ke lagu A. Hasilnya, begitu lagu terakhir selesai, sistem secara otomatis memutar kembali ke lagu pertama, menciptakan siklus pemutaran musik yang berulang secara terus-menerus sampai pengguna menghentikannya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari studi kasus, yaitu playlist musik. Cara kerjanya, yang pertama itu lagu A diputar sampai selesai, dan setelah selesai lanjut ke lagu B. Lagu B diputar sampai selesai, setelah selesai lanjut ke lagu C. Lagu C selesai itu lanjut kembali ke lagu A lagi. Dikarenakan di circular linked list, note terakhir itu menunjuk lagi ke note pertama. Dengan visualisasi, setiap lagu itu sama dengan satu note, panah itu sama dengan pointer atau next. Jadi, ujung terakhirnya itu tidak putus, tetapi balik ke awal. Selanjutnya, ada penjelasan tentang studi kasus, yaitu data menyimpan nomor lagu dalam setiap note. Note terakhir menunjuk kembali ke lagu pertama, dan playlist itu berulang secara otomatis tanpa akhir. Jadi, untuk kesimpulannya, circular linked list adalah linked list tanpa ujung, cocok untuk aplikasi berulang seperti playlist musik, round robin CPU scheduling, dan permainan bergiliran.